Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, bacaan kita pada malam hari ini masih tetap berbicara tentang panggilan seperti minggu-minggu yang lalu, di mana Allah memanggil Daud untuk menyelamatkan umat Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Juga dalam bacaan Injil, kita akan mendengarkan bagaimana Tuhan memanggil kita apabila kita mengalami beban yang berat, hendaknya kita datang kepadanya. Untuk itu, marilah kita dengan sungguh-sungguh, dengan rendah hati, kita datang ke hadirat Tuhan untuk memohon ampun, agar kiranya Tuhan mau mengampuni dosa kita dan kita bisa layak mempersembahkan ibadah ini. Marilah kita bersama-sama nyatakan tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara-saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Para Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian supaya berdoa saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Baik, Putramu Yesus mempersiapkan diri dengan baik sebelum memulai karyanya. Dan sesudah tiba saatnya, ia berjuang dengan gigih, bahkan sampai mati demi masa depan dan kebahagiaan kami. Maka ya Bapa, semoga sabdamu hari ini membuka hati kami supaya berani menggunakan setiap kesempatan untuk belajar dengan tekun dan bekerja dengan rajin demi hari depan yang cerah bagi diri kami sendiri, bagi keluarga, bagi gereja, nusa, dan bangsa. Semua ini kami mohon demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dalam Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Keluaran. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Median. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan menurut Santo Matius. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan bagi orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan berjalanlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebelum saya memulai homili ini, saya mau bertanya, adakah di antara kita semua yang ada di tempat ini atau yang melihat ibadah ini yang letih, lesu, atau sedang berbeban berat? Terima kasih bagi saudara-saudara yang sudah menjawab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini kita akan mencoba belajar dari bacaan pertama dan kedua, di mana bacaan pertama adalah kita akan mencoba belajar bagaimana kuantitas hidup seseorang, dan pada bacaan kedua kita akan melihat bagaimana kualitas hidup daripada seseorang yang difirmankan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita mengetahui atau kita mendengarkan tadi dari bacaan bahwa Daud atau Nabi Daud adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk mengeluarkan umat Israel dari tanah Mesir, dari perbudakan, dan akan dibawa ke tanah perjanjian. Dan itu diawali dengan suatu peristiwa yang saya katakan sangat dahsyat. Kenapa?
Karena kita ketahui bahwa Daud ini kerjanya sehari-hari adalah hanya gembala domba dan kambing. Yang dia kerjakan sudah bertahun-tahun. Bukan orang yang hebat, bukan orang yang luar biasa, tapi dia hanya gembala yang sangat setia tapi beriman. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita lihat di negara Mesir pada saat itu ada penguasa-penguasa yang pintar-pintar, yang hebat-hebat. Tapi kenapa Tuhan tidak memilih mereka untuk mengambil atau mengantar atau menyelamatkan keturunan Israel dari Mesir ke tanah terjanji? Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, itulah yang saya katakan tadi adalah kuantitas hidup, ya, dimana seorang Daud ini dia sangat setia dengan pekerjaannya, kemudian dia sangat setia kepada Tuhan, dia sangat takut pada Tuhan, dan Tuhan melihat hal ini, dan akhirnya Tuhan memilih dia untuk memakainya untuk menyelamatkan umat Israel. Dengan satu peristiwa tadi, Tuhan menampakkan diri melalui di gunung dengan penampakan seperti api, tapi tidak terbakar, tapi penampakannya seperti api di situ. Jadi Daud dipilih untuk menyelamatkan umat Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tadi saya katakan bahwa ini adalah kuantitas hidup seorang Nabi Daud, di mana dia sangat tekun dengan pekerjaannya setiap hari sebagai gembala. Tapi dia juga sangat takut akan Tuhan. Dia sangat setia kepada Tuhan, walaupun dia katakanlah orang sangat kecil pada saat itu, dan dia memilih dan dia terpilih untuk menyelamatkan umat Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ini adalah contoh bagaimana kehidupan beriman kita yang secara kuantitas terus berjalan. Ya, seperti saya mau bilang contoh di rukun kita ini, semoga penglihatan saya kuantitas hidup beriman kita sudah semakin baik dan semakin bagus. Saya ambil contoh saja, banyak saat ini di rukun kita ini sudah bisa memimpin doa dengan baik. Mungkin yang pertama masih kandas-kandas, tapi karena kuantitasnya sering terus dilakukan, dan akhirnya bagus dan lancar seperti saat ini kita lihat di rukun ini. Itulah yang dijalankan secara rutin oleh Nabi Daud pada saat itu. Dia melakukan pekerjaannya setiap hari dengan rutin, kemudian secara iman dia sangat takut akan Tuhan dan mengikuti perintah-perintah Tuhan. Mungkin itu adalah salah satu contoh daripada hidup berkuantitas, artinya kita sering melakukan. Nah, kemudian pada bacaan yang kedua, Injil Matius tadi, kita lihat di situ Tuhan kembali memanggil kita, siapa yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah padaku. Mungkin ada, apakah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian sering datang kepadanya? Atau mungkin Bapak Ibu kalau mengalami beban berat, bukan datang kepada Tuhan, tapi datang ke tempat lain. Misalnya kalau sakit, apakah kita pergi ke dukun? Atau kalau kita mungkin kesulitan dalam pekerjaan, dalam hal ekonomi, mungkin kita larinya ke tempat lain dan sebagainya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, bacaan hari ini kembali mengingatkan bagaimana kualitas dan kuantitas hidup kita yang sebenarnya. Saya ulangi seperti bacaan yang dari Matius ini, ya. Ayat yang ke-25 ya, seperti ini. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semua yang Engkau sembunyikan bagi orang bijak
dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kenapa Tuhan selalu rata-rata kita baca memakai orang-orang kecil atau orang-orang sederhana, atau di mata kita orang-orang berdosa malah kalau di mata kita. Tapi Tuhan selalu tidak memakai orang-orang pintar atau orang bijak. Jarang disinggung dalam bacaan-bacaan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, itulah kita tidak pernah tahu rencana Tuhan, pikiran Tuhan. Kalau kita mencoba menggali, semakin menggali kita semakin tidak mengerti. Ya, mungkin saya terkesan ada satu cerita atau satu rumus matematika. Pernah dengar 100 minus kosong sama dengan kosong? Pernah dengar seperti itu? Sekarang ini lagi rame, saya baca-baca biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa maksudnya rumus tadi? Rumus tadi itu menyatakan kalau rumus yang diciptakan oleh manusia itu adalah mungkin kayak matematika itu rumus pasti, ya. Seperti contoh yang saya katakan tadi, 100 minus 0 sama dengan 0. Contoh, 5 tambah 5 sama dengan 10. 6 tambah ceritanya seperti ini, sorry saya ulangi ya. Jadi ada seorang guru matematika, ya, dia lagi berhadapan dengan murid-muridnya dan menjelaskan tentang rumus 100 minus 0 sama dengan kosong. Maka murid-murid ini mendengarnya dengan baik. Dia mulai bercerita. 6 tambah 6 sama dengan 12. 7 tambah 7 sama dengan 14. 8 tambah 8 sama dengan 16. 9 tambah 9 sama dengan 19. Pada saat itu murid-muridnya itu serentak berteriak, "Salah, salah Bu Guru. Bukan 18, bukan 19 tapi 18." Bu Guru itu menenangkan murid-muridnya dan berkata seperti ini, "Maksud saya bukan yang 9 tambah 9 itu, saya mengerti itu 18. Tapi saya sebut angka 19 karena saya hanya mengetes konsentrasi anak-anak. Apakah kamu masih konsentrasi dengan pelajaran ini atau tidak?" Anak-anak pada saat itu mulailah menyadari, oh ternyata guru ini mentes kita bahwa masih konsentrasi atau tidak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, bacaan-bacaan juga seperti itu, ya. Seperti itu kadang-kadang kalau kita baca, bagaimana bacaan-bacaan itu sebenarnya menggiring kita, mengarahkan kita untuk selalu kuat dalam hal beriman. Seperti bacaan pada malam hari ini, ya. Kembali Tuhan memanggil kita, ya. Bacaan minggu lalu dan minggu sebelumnya 2 kali berturut-turut itu adalah panggilan atau memanggil kita untuk mewartakan keselamatan. Tapi hari ini Tuhan memanggil kita secara pribadi, lepas pribadi untuk datang kepadanya apabila kita letih, lesu, dan berbeban berat. Maka kita akan diberikan kup yang ringan. Saya kalau cerita ini tadinya, dulunya waktu saya masih kecil, saya ingat sekali, ya, karena masih kecil kita kadang-kadang menjual hasil kebun, dari kebun kita bawa di pasar. Biasanya kita bawa barang-barang itu kita pikul di bahu kita, dan dengan catatan kita harapkan barang itu nanti sampai di pasar laku. Dan kita pikul sampai di pasar ada tawar-menawar, ya kita berpikir mudah-mudahan barang ini laku supaya kalau pulang nanti kita tidak memikul lagi beban itu. Akhirnya kejadiannya kadang-kadang memang laku,
kadang-kadang tidak, berarti kita harus pikul lagi beban itu untuk bawa pulang ke rumah. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, apa yang saya alami itu bukan itu yang dimaksud Tuhan, bukan pikulan fisik atau keadaan yang di dunia ini, tapi Tuhan berbicara tentang keadaan jiwa atau keselamatan kita. Karena apabila kita mengalami hal-hal gangguan, misalnya kita ada masalah pekerjaan, ada masalah usaha kita dan sebagainya, mungkin ada masalah suami istri, mungkin ada masalah dengan anak-anak atau keluarga, itu semua akan melemahkan iman kita. Apabila kita tidak datang kepada Tuhan, maka itu kita mungkin secara iman kita mengalami kelemahan. Makanya Tuhan pada malam hari ini mengajak kita, ayo, siapa yang letih, lesu, dan berbeban berat, datang kepada-Ku. Dan yakin apabila kita selalu datang kepadanya, kita akan bukan kita dihilangkan beban kita, tapi kita akan diringankan seperti cara Tuhan yang disampaikan tadi. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tadi saya berbicara tentang kualitas dan kuantitas hidup. Ya, dalam bacaan ini juga Tuhan tidak memakai orang bijak, orang pintar, tapi Dia menggunakan orang kecil. Seperti saya katakan tadi, kenapa selalu orang kecil? Karena orang kecil ini saya bilang beriman dan melakukan secara rutin, terus, dan hasilnya jauh lebih besar, imannya jauh lebih bertumbuh dibanding orang yang pintar, orang yang hebat, tapi tidak secara rutin, hanya angin-anginan atau sok karena sudah pintar, sok tahu dan sebagainya seperti itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan bacaan homili pada malam hari ini akan membuka hati kita, akan membuka pikiran kita. Semoga apa yang kita pikirkan akan melahirkan tindakan-tindakan yang disenangi Tuhan, dan tindakan-tindakan itu akan menghasilkan kebiasaan yang kita lakukan setiap hari atau setiap saat dalam kehidupan kita, dan akan membuatkan kita karakter-karakter yang sangat disenangi Tuhan. Seperti tadi saya ambil contoh pengurus rukun dan beberapa pewarta di rukun ini sangat berkembang sekali, karena kita dengan rendah hati mau belajar, mau melakukan secara rutin, dan akhirnya lancar. Semoga demikian. Amin. Marilah kita meneguhkan iman kepercayaan kita dan mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk seberang kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah berdoa. Bapa di dalam surga, tak henti-henti kami datang kepadamu untuk memohon dan berkat-Mu dan berdoa kepadamu. Kami berdoa untuk keluarga Ronald Deong yang kami tempati pada malam hari ini. Mereka berucap syukur dan berterima kasih atas segala pemeliharaan Tuhan selama ini dan atas segala berkat-berkat mereka peroleh. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Keluarga ini juga mengucap syukur dan berterima kasih atas bertambah usianya Lorencia Tambunan. Bapa di dalam surga, terima kasih atas segala pemeliharaan selama ini, sehingga mereka dalam keadaan sehat-sehat selalu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini masih dilanda berbagai macam kesulitan, khususnya
perkembangan penyakit COVID yang menyebar kemana-mana. Bapa di dalam surga, yang terbaik untuk kami semua Engkau berikan kepada kami semuanya. Bapa, inilah doa yang kami panjatkan melalui antara putramu Yesus Kristus. Kami mohon, perlukanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa pula untuk gereja. Semoga pemimpin-pemimpin gereja Engkau lindungi, Engkau berkati mereka, semoga mereka dalam keadaan sehat-sehat, dan semoga selalu memberitakan Injil-Mu dengan penuh sukacita. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa pula untuk rukun kami. Bapa, terima kasih atas lindungan-Mu kepada warga rukun kami, sehingga sampai saat ini kami masih sering berkumpul-kumpul, berdoa bersama untuk memuliakan nama-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita sampaikan doa-doa pribadi kita dengan diam sejenak. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita lengkapi doa-doa kita ini dengan mendoakan Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita masuk doa penutup. Ya Bapa di surga, berkat sabda ilahi yang Kau sampaikan dalam ibadah ini, kami membaharui persatuan dengan Yesus Kristus. Semoga persatuan ini semakin kami hayati dalam hidup sehari-hari dan membuahkan persaudaraan antara kaum keluarga yang berada di rukun kami ini. Bapa, inilah doa-doa yang kami panjatkan melalui perantara putramu Yesus Kristus. Amin. Dengan demikian, ibadat kita malam hari ini sudah selesai. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga kita dilindungi dan dibimbing oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Santa Agnes, doakanlah kami.